semua keinginannya hanyalah untuk akhirat. Pagi hari semua keinginannya untuk akhirat. Saya pergi ke kantor, ya Allah, karena Engkau suruh saya mencari nafkah. Saya pergi ke kantor untuk mendapatkan rizki yang halal. Saya ke kantor ingin melaksanakan tugas memberikan pelayanan. Apalagi ditulis pelayanan tanpa suap itu. Memberikan pelayanan tanpa suap. Sudah niatnya akhirat. Maka Allah akan memberikan padanya kecukupan. Nih, yang ngantuk supaya paham. Akan Allah berikan kecukupan. Dan tidak banyak diberi kesibukan tangannya. Jadi nggak sibuk ke sana kemari harus ngurusin ini itu, maksudnya nanti anaknya sakit ngurusi, ada istrinya hamilnya nggak beres harus ngurusi. Tidak begitu, dia akan ringankan pekerjaannya ketika keinginannya semuanya akhirat. Tapi ketika keinginan awal hari itu dunia, saya kalau nggak masuk nanti kondite turun. Dunia, wah nanti bisa dipotong gaji. Dunia, wah nanti saya bisa dimutasi nih kalau kan. Dunia, jabatan apa itu? Maka kata Allah, akan kami berikan bagiannya. Loh, bagian artinya rizkinya yang sudah diklop-klopkan itu. Bukan diberi kecukupan. Diberikan bagiannya dan dia sibukkan tangannya dengan berbagai macam urusan. Maka ini artinya apa? Justru tambahan itu keberkahan. Berkah. Gaji enggak begitu besar. Di antara bapak-bapak gaji 5 juta, anaknya 4. Tetapi soleh-soleh semuanya. Istrinya soleha, nyaman. Enggak banyak problem. Berkah. Sampai gajinya 50 juta, 100 juta sebulan. Cuma punya 2 anak. Yang satu ketabrak, yang satu kena narkoba. Banyak masalah. Itu problem itu. Enggak berkah namanya. Untuk itu keberkahan. Dan dulu ketika pesantren tahun 71. 71 itu baru SMP kelas 2, kelas 3. Datang ke kiai. Bulan Ramadan. Pesantrennya pesantren kilat. Dulu ada pesantren kilat di pesantren. Tapi itu 20 hari. Tinggal di situ 10 kitab biasanya selesai. Kitab kuning. Yang memang kuning-kuning kitabnya. Ya. Ketika saya ditanya, kamu mau berapa hari di sini? Insya Allah 20 hari. Mau nyari apa 20 hari? Nyari ilmu. Ilmu itu perlu waktu yang lama. Kata kiai. Terus? Ya sudah sedapatnya Pak Yai, nanti kita mungkin saya lanjutkan lagi ke pesantren lain. Rencananya ke Pondok Modern Gontor. Waktu itu di pesantren Ciwaringin Cirebon, di Babakan. Kiainya Kiai Sanusi almarhum. Ya saya mencari ilmu. Ya karena memang mencari ilmu. Tapi Kiai meluruskan. Lah kalau kamu ilmunya sedikit, terus gimana? Carilah keberkahan. Ilmu sedikit tapi manfaat. Banyak orang ilmunya banyak sekali. Segala-galanya ilmu. Enggak manfaat. Untuk mengkomunikasikannya enggak bisa. Tidak memanfaatkan. Untuk dimanfaatkan untuk umat, untuk bangsa. Tidak bisa dia. Keberkahan kan dia. Ya. Ternyata dalam Al-Quran pun memang Allah menurunkannya banyak keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya
jikalau penduduk negeri ini semuanya beriman dan bertakwa, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, pintu keberkahan. Untuk itu di 10 hari terakhir, di mana bulan Ramadan juga disebut bulan penuh berkah. Betul. Itu hadis itu. Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepadamu Ramadan, bulan penuh berkah. Ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ingin diberi keberkahan di bulan Rajab, diberi keberkahan di bulan Sya'ban, dan diantarkan ke bulan Ramadan. Yang diminta keberkahan. Sebab bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya waktunya antara 29 hari ya sampai 30. Rajab juga begitu, Sya'ban juga begitu, Ramadan juga begitu. Antara 29 sampai 30 hari. Tetapi yang diminta keberkahan. Apa berkah itu sebenarnya? Dalam kamus-kamus disebutkan keberkahan itu ziyadatul khair. Nambahnya kebaikan. Umur sama-sama Pak. Kita diberi modal 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Perhitungannya. Sehari semalam 24 jam. Yang berbeda kita ini masing-masing duduk di sini sama. Ada yang melek, ada yang ngantuk. Nanti keberkahannya beda. Sama. Waktunya sama. Kita sholat sama. Waktunya sama. Tetapi ada orang yang sholat kemudian dia konsentrasi. Keberkahannya mempengaruhi jiwanya yang tadinya kurang begitu senang agama menjadi senang agama, kurang begitu senang sedekah jadi senang sedekah. Itu semuanya keberkahan ibadah. Di 10 hari terakhir, karena Ramadan sebagai bulan berkah, bulan keberkahan, penuh keberkah. Karena memang waktunya sama tetapi manfaatnya berbeda. Kebaikannya berbeda, lebih banyak. Yang biasanya pada waktu jam segini, jam setengah 12 saja sudah yang difikirkan makan di mana. Sekarang yang difikirkan, oh siapa penceramahnya ya? Mending. Yang biasanya jarang berjamaah jadi berjamaah. Berkah di bulan Ramadan. Yang biasanya jarang sholat tahajud, ini sholat tarawih. Artinya berkah. Yang biasanya tidak sholat jamaah subuh, sholat jamaah subuh karena sudah bangun karena terpaksa atau tidak, yang penting karena sahur. Tetapi sholat jamaah subuh berkah. Sehingga kalau umatku, kata Rasulullah, "Lau arafat ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha min Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, ingin agar Ramadan itu sepanjang tahun. Keberkahannya begitu. Tapi kalau sepanjang tahun Ramadannya kayaknya jadinya males juga itu. Ya, seperti bulan-bulan yang lain. Ada beberapa kiat untuk bisa mendapatkan keberkahan di 10 hari terakhir yang di bulan Ramadan. Ada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu semuanya afdol. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang disunahkan itu biasanya, nih yang dicontohkan Rasulullah. Pertama, syaddul mi'zar, yaitu menyingsingkan baju untuk siap ibadah. Artinya sudah siap siaga untuk ibadah. Yang kedua, diantaranya taharraw lailatul qadar, menunggu lailatul qadar. Menanti 10 hari terakhir itu. Diperintah oleh Rasulullah SAW. Nah, mandi